Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan sejarah dan perkembangan akuntansi. Selanjutnya, nama-nama anggota. Yang pertama ada Farel Maridata dengan NIM akhir 267, Novandi dengan NIM akhir 261, Gilang Feblin dengan NIM akhir 265, Teokutis Timothy Tabarat dengan NIM akhir 222, dan Muhammad Syafrin 257. Selanjutnya, evolusi pencatatan berpasangan. Pencatatan berpasangan ditemukan oleh Luca Pacioli pada tahun 1949. Dia memberikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportione et Proportionality yang menjelaskan pembukuan pencatatan berpasangan. Metode ini disebut dengan metode Italia dikarenakan Luca Pacioli menguraikan sistem pencatatan ini dari Venesia, Italia. Pada saat itu yang sebenarnya sudah digunakan oleh pedagang-pedagang Venesia pada saat itu. Penyambaran dan adopsi di Eropa pada abad ke-16 sampai 18, sistem pencatatan berpasangan menyebar ke seluruh Eropa seiring dengan perkembangan perdagangan dan bisnis. Perdagangan dan bankir mulai mengadopsi sistem ini untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah dasar dalam cara melakukan proses akuntansi. Prinsip ini dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan dan untuk mendapatkan hasil objektif dari suatu bentuk permasalahan keuangan. Tujuannya yang pertama, adanya aturan yang jelas dalam melakukan proses akuntansi yang benar. Yang kedua, laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan yang ketiga, proses akuntansi yang dilakukan akan bersifat objektif, begitu juga dengan pandangan orang dari laporan yang dibuat. Ada 10 prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi atau economic entity principle. Yang kedua, prinsip biaya historis atau historical cost principle. Yang ketiga, prinsip kesinambungan usaha atau going concern. Yang keempat, prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure. Yang kelima, prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Yang keenam, prinsip mempertemukan atau mixing principle. Yang ketujuh, prinsip periode akuntansi. Yang kedelapan, prinsip konsistensi atau consistency principle. Yang kesembilan, prinsip tata moneter. Dan yang kesepuluh, prinsip materialitas. Dari ke-10 prinsip ini akan saya jelaskan untuk perkembangan awalnya sampai dengan perkembangan modern. Dari yang pertama yaitu prinsip entitas ekonomi atau economic entity principle. Saat perkembangan awalnya ini diterapkan sejak era awal pembukuan berpasangan saat Luca Pacioli tahun 1494 untuk membedakan aset bisnis dari aset pribadi pemiliknya. Lalu di perkembangan modern ini semakin diperketat dengan adanya regulasi hukum seperti kewajiban pengisahan keuangan dalam perusahaan terbuka dan usaha berbadan hukum. Lalu yang kedua, prinsip biaya historis atau historical cost principle. Perkembangan awalnya digunakan sejak awal standar akuntansi untuk mencatat aset berdasarkan harga perolehan tanpa memperhitungkan inflasi atau perubahan nilai pasar. Lalu perkembangan modernnya, beberapa standar akuntansi seperti IFRS mulai mengadopsi pendekatan fair value accounting yang mencatat aset berdasarkan nilai pasarnya saat ini, terutama untuk aset keuangan. Nah, yang ketiga, prinsip kesinambungan usaha atau going concern principle. Perkembangan awalnya didasarkan pada asumsi bahwa bisnis akan terus berjalan kecuali ada bukti kuat bahwa perusahaan akan bangkrut. Di perkembangan modern, akuntansi kini mengharuskan auditor untuk mengevaluasi kelangsungan usaha dengan mempertimbangkan faktor ekonomi global, teknologi, dan kondisi pasar yang cepat berubah. Selanjutnya, prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Pada perkembangan awal, hanya mencantumkan laporan keuangan dasar tanpa banyak informasi tambahan. Di perkembangan modern ini, regulasi seperti Sarbanes-Oxley Act atau SOX di Amerika Serikat dan PSAK di Indonesia menuntut pengungkapan lebih rinci termasuk laporan keuangan, resiko bisnis, keberlanjutan, dan transparansi pajak. Selanjutnya, prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Perkembangan awalnya, pendapatan diakui saat uang diterima sesuai dengan prinsip kas. Di perkembangan modern ini, standar akuntansi seperti IFRS 15 dan PSAK 72 mengatur pengakuan pendapatan berdasarkan tahap penyelesaian transaksi, terutama untuk bisnis berbasis kontrak atau langganan. Selanjutnya, prinsip mempertemukan atau matching principle. Di perkembangan awal diterapkan untuk mencocokkan pendapatan dengan biaya dalam periode yang sama, khususnya dalam akuntansi berbasis aktual.
pada perkembangan modern digunakan dalam analisis laba rugi, cost allocation, dan perencanaan pajak, serta semakin dipermudah dengan sistem akuntansi otomatis berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning. Selanjutnya, prinsip periode akuntansi. Pada perkembangan awal, akuntansi sejak dahulu dibagi dalam periode waktu tertentu, seperti tahunan atau bulanan, untuk memudahkan laporan keuangan. Tapi di perkembangan modern ini, dengan adanya big data dan real-time accounting, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan secara harian atau bahkan dalam hitungan detik. Selanjutnya, prinsip konsistensi atau konsistensi prinsipal. Pada perkembangan awal, prinsip ini sudah diterapkan sejak awal standar akuntansi untuk memastikan penggunaan metode yang sama dari tahun ke tahun. Lalu pada perkembangan modern, standar internasional mengatur perubahan metode hanya boleh dilakukan dengan alasan yang kuat dan harus dijelaskan dalam laporan keuangan atau statement financial report. Selanjutnya, prinsip satuan moneter atau monetary unit principle. Di perkembangan awal, semua transaksi harus dicatat dalam satuan mata uang yang stabil tanpa memperhitungkan inflasi atau fluktuasi nilai tukar. Di perkembangan modern saat ini, akuntansi kini mempertimbangkan dampak inflasi dan depresiasi mata uang melalui adjusted financial statement, serta mempertimbangkan penggunaan cryptocurrency dan digital asset dalam laporan keuangan. Selanjutnya, prinsip materialitas atau materiality principle. Pada perkembangan awal, prinsip ini awalnya hanya berlaku untuk menentukan apakah suatu transaksi layak dicatat dalam laporan keuangan. Tapi di perkembangan modern, materialitas ini ditentukan tidak hanya berdasarkan angka, tetapi juga dampak ekonomi, hukum, dan sosial, seperti laporan keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan perbedaan akuntansi dan juga kapitalisme. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan definisi dari akuntansi dan kapitalisme. Untuk yang pertama, akuntansi yaitu sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Lalu kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan kepemilikan pribadi, kebebasan pasar, dan maksimalisasi laba. Selanjutnya adalah perbedaan akuntansi dan kapitalisme. Untuk awal mulanya, akuntansi ini berawal dari sistem pembukuan berpasangan yang berkembang sejak abad 15, sedangkan kapitalisme muncul dari pemukiman ekonomi klasik abad ke-18. Untuk tujuan utamanya, akuntansi sendiri memberikan informasi keuangan kepada pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan manajemen, sedangkan kapitalisme mencapai kesejahteraan individu melalui kebebasan produksi dan persaingan di pasar bebas. Selanjutnya, perbedaan yaitu sifatnya. Untuk akuntansi ini bersifat teknis dan operasional yang mengandalkan standar dan prinsip yang telah ditetapkan, sedangkan kapitalisme bersifat ideologis, membentuk kepemilikan pribadi serta persaingan pasar. Untuk dampak sosialnya, akuntansi dapat digunakan dalam berbagai sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan lain sebagainya, sedangkan kapitalisme lebih berorientasi pada kepentingan pemilik modal sendiri. Secara akuntansi memiliki pengaruh besar terhadap praktik akuntansi modern. Konsep dasar dari penyataan transaksi hingga pembukuan berpasangan masih digunakan hingga saat ini. Standarisasi akuntansi memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik di tingkat global. Perkembangan teknologi terus mengubah cara akuntansi dilakukan, tetapi prinsip dasarnya tetap relevan. Perkembangan secara akuntansi pada masa awal 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1494 Masehi. Yang pertama, akuntansi telah digunakan sejak zaman Mesopotamia, Mesir kuno, dan Romawi untuk mencatat transaksi perdagangan. Bangsa Sumeria menggunakan sistem pencatatan berbasis tanah liat untuk mengelola aset dan pajak. Dalam relevansi, pencatatan transaksi masih menjadi bahan dasar dalam sistem akuntansi. Yang kedua ada era Luca Pacioli 1494 atau bisa disebut lupa akuntansi. Pada tahun 1494, Luca Pacioli memperkenalkan sistem pembukuan berpasangan yang disebut double entry bookkeeping dalam bukunya Summa de Arithmetica. Pada relevansi, sistem ini masih digunakan dalam akuntansi modern sebagai dasar pencatatan jurnal dan bukti. Yang ketiga, revolusi industri.
Pada tahun 1800-an, perkembangan industri menyebabkan peningkatan kebutuhan akan laporan keuangan yang akurat. Perusahaan mulai menggunakan laporan laba rugi dan neraca untuk mengukur kinerja keuangan. Pada relevansi, konsep laporan keuangan menjadi dasar standar akuntansi saat ini. Yang keempat, abad ke-20 sampai dengan standarisasi akuntansi. Lahirnya standar akuntansi internasional seperti GAAP atau General Accounting Principles. Relevansi, standar ini masih digunakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan di seluruh dunia. Yang kelima, era digital dan akuntansi modern, tahun 2000 hingga sekarang. Perkembangan teknologi membawa sistem akuntansi berbasis komputer, cloud accounting, dan analitik data atau big data. Blockchain mulai diterapkan untuk meningkatkan keamanan transaksi akuntansi. Dan relevansi, digitalisasi akuntansi mengubah cara perusahaan menyusun dan melaporkan informasi keuangan. Relevansi secara akuntansi dalam dunia modern membantu memahami prinsip dasar akuntansi. Konsep pembukuan berpasangan masih digunakan dalam laporan keuangan saat ini. Yang kedua, menjadi dasar penyusunan standar akuntansi. Standar seperti IFRS dan GAAP berakar dari prinsip-prinsip akuntansi yang berkembang sejak zaman revolusi industri. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Perkembangan akuntansi modern membantu dalam audit, pengawasan, dan pencegahan fraud. Yang keempat, mendukung transformasi digital dalam akuntansi. Akuntansi terus berkembang dengan teknologi seperti AI, blockchain, dan big data. Ya, adalah isu akuntansi internasional. Nah, apa sih akuntansi internasional yang kedua? Akuntansi internasional adalah cabang akuntansi yang berfokus pada transaksi keuangan lintas negara dan pelaporan keuangan dengan sumber yang berlaku secara global. Nah, isu-isu dalam akuntansi internasional ini muncul ini tuh karena adanya perbedaan dalam budaya, regulasi, dan sistem hukum antar negara. Angkutan yang bekerja di arena internasional harus menghadapi dinamika variasi mata uang dan regulasi pajak yang berbeda di setiap negara. Ini ada beberapa contoh isu-isu akuntansi internasional. Nah, saya memilih yaitu ada perbedaan sistem hukum. Nah, negara dengan common law atau berbasis kasus cenderung memberikan fleksibilitas lebih dalam penerapan standar akuntansi, sementara negara dengan code law atau berbasis aturan memiliki perdagangan yang lebih terstruktur. Kedua, ada perbedaan mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi pencatatan transaksi lintas negara, sehingga akuntansi internasional harus memastikan laporan keuangan mencerminkan nilai yang sebenarnya. Ketiga, yang mengambil sistem ekonomi. Nah, di tingkat perkembangan ekonomi, suatu negara mempengaruhi kompleksitas standar akuntansi yang diterapkan. Nah, mungkin ada solusi untuk mengatasi tantangan ini, yaitu akuntan perlu terus mengikuti perkembangan, berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan, serta memiliki etika yang kuat dan kemampuan analisis yang mendalam. Sekian, terima kasih.